Oke, sifat yang ketiga di sini ada sifat komunikatif. Nah, pada yang pertama, jika sembarang himpunan A digabungkan dengan himpunan B, akan hasilnya sama dengan himpunan B kita gabungkan dengan himpunan A. Terus sifat komutatif yang kedua, jika himpunan A diiriskan dengan himpunan B, sama dengan himpunan B yang diiriskan dengan himpunan A. Oke, untuk contohnya di sini terdapat himpunan A, di mana himpunan A ini itu mata pelajaran yang disukai oleh Ani, yaitu ada matematika dan fisika. Kemudian himpunan B-nya mata pelajaran yang disukai oleh Budi, yang berisi anggotanya itu pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, untuk A gabungan dari B, maka mata pelajaran yang disukai oleh Ani dan mata pelajaran yang disukai oleh Budi kita gabungkan. Di sini jadi matematika, fisika, Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ini gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian apakah hasilnya sama dengan himpunan B kita gabungkan dengan himpunan A? Kita lihat bahwa mata pelajaran yang disukai Budi dan mata pelajaran yang disukai Ani kita gabungkan. Di sini ada Indo, Inggris, terus matematika, kemudian yang terakhir fisika dari himpunan A. Nah, dilihat bahwa di sini terdapat himpunan A gabungan B dan himpunan B gabungan A. Dari anggotanya memiliki anggota yang sama dan jumlah yang sama. Maka dari itu A gabungan B sama dengan B gabungan A, yaitu sifat komutatif. Selanjutnya, bagaimana dengan irisan dari A dan B? Di sini mata pelajaran yang disukai Ani matematika dan fisika, sedangkan mata pelajaran yang disukai Budi yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka untuk irisannya tidak terdapat atau kosong. Nah, bagaimana jika dibalik? Himpunan B diiriskan dengan himpunan A. Mata pelajaran yang disukai Budi yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sedangkan mata pelajaran yang disukai Ani matematika dan fisika kita iriskan. Hasilnya tidak ada atau kosong. Maka karena sama-sama kosong, himpunan A diiriskan dengan B sama dengan himpunan B diiriskan dengan A. Itu merupakan sifat komutatif. Oke, untuk sifat yang keempat di sini ada sifat asosiatif. Nah, untuk yang pertama itu gabungan PQ kemudian digabungkan lagi dengan R akan menghasilkan anggota yang sama dengan P digabungkan dengan gabungan Q dan R. Kemudian ada yang kedua, P irisan P dan Q diiriskan lagi dengan R akan menghasilkan anggota yang sama dengan P diiriskan dengan Q irisan R. Untuk contohnya kita gunakan himpunan P, Q, dan R dengan P anggotanya itu A dan B, terus Q anggotanya C dan D, terus R kita gunakan anggotanya E dan F. Kita lihat yang pertama ada P gabungan Q. P kita gabungkan terlebih dahulu dengan Q. Hasilnya yaitu kita lihat di sini anggota dari P itu A dan B. Tulis A, B digabungkan dengan Q, C dan D. Tulis C dan D. Terus kita tambahkan dengan P gabungan dari Q ini digabungkan lagi dengan R. Yang ini P gabungan Q kita gabungkan lagi dengan R. Tulis terlebih dahulu anggota dari
P gabungan Q A, B, C, D. Terus R kita masukkan, itu ada E dan F. Nah ini P gabungan Q digabungkan lagi dengan R. Apakah hasilnya sama dengan P digabungkan dengan gabungan dari QR? Oke, yang ini kita simpan terlebih dahulu. Kita tulis Q gabungan R. Kita lihat Q-nya kita tulis anggota dari Q yaitu ada C dan D. Kemudian lihat anggota dari R ada E dan F. Nah setelah itu baru kita menggabungkan P dengan gabungan dari QR. P digabungkan dengan Q gabungan R. Hasilnya lihat di sini ada P anggotanya yaitu A, B. Nah anggota Q gabungan R ada C, D, E, F. Nah maka dari itu bisa dilihat bahwa P gabungan Q digabungkan lagi R, anggotanya sama dengan P yang ini. P digabungkan dengan gabungan Q dan R. Kita akan lihat untuk contoh pada yang kedua. Untuk soal untuk sifat asosiatif pada irisannya. Kita gunakan contoh yang sama dengan himpunan yang sama. Kita cari terlebih dahulu anggota dari P irisan dari Q diiriskan lagi dengan R. P diiriskan dengan Q, P kita iriskan dengan Q, hasilnya yaitu karena tidak terdapat anggota yang sama pada himpunan P dan Q, maka irisannya itu kosong. Nah, ini P irisan Q. Kemudian kita tambahkan irisan R. P irisan Q diiriskan lagi dengan R. Nah, irisan dari PQ ini kosong dan R anggotanya itu EF, maka tidak terdapat irisan pada kedua himpunan ini. Itu jawabannya masih kosong. Kemudian setelah ini didapat, kita cari pada sisi yang sebelah kanan. Kita cari terlebih dahulu untuk Q irisan R. Q anggotanya itu C dan D, sedangkan R, E, dan F. Karena tidak terdapat anggota yang sama yaitu maka hasilnya kosong. Setelah itu kita tambahkan P diiriskan dengan Q irisan R. Karena anggota P yaitu A dan B, sedangkan anggota dari Q irisan R kosong, maka irisannya itu masih kosong atau tidak terdapat irisan. Karena kedua dari himpunan ini tidak memiliki anggota, maka P irisan Q diiriskan dengan R sama dengan P diiriskan dengan irisan QR. Nah, itu untuk sifat asosiatif pada irisan.